Mengisi waktu luang di tanggal 9 Mei 2024 ini, kembali saya, Yusuf Banamtuan, mengambil sebuah konten terkait dengan pembibitan kelapa sawit dan apa yang penting di dalam kegiatan pembibitan ini, karena di sini hanya ada dua kemungkinan, yang pertama untung dan yang kedua rugi. Apa itu? Keputusan bisa membawa untung tapi juga bisa membawa rugi. Apa itu? Ketika kita mengambil keputusan yang tepat di pembibitan, maka selama umur tanaman yakni 25-30 tahun ke depan, yang kita akan alami adalah satu keuntungan. Tetapi apabila kita mengambil keputusan-keputusan yang salah, maka itu tadi dalam kurun waktu yang sama pula, kita akan mengalami kerugian-kerugian. Nah, apa itu keuntungan-keuntungan dan apa yang menjadi kerugian akan saya bahas dalam channel ini. Tetaplah bersama saya dan kita ikuti yang berikut ini. Sebelum lebih jauh terkait pemaparan materi ini, kami sebagai admin mengajak teman-teman yang baru bergabung untuk boleh menekan tombol like, tombol subscribe, dan juga boleh membagikan video ini kepada teman-teman yang lain apabila video ini berguna dan kita bisa sama-sama berbagi terkait dengan ilmu yang membawa keberhasilan dan kemakmuran buat kita semuanya. Sebelumnya dan sesudahnya kami mengucapkan terima kasih atas segenap dukungan terbaik dari segenap teman-teman sekalian. Untuk bibitan diklasifikasikan atau dikelompokkan dalam dua tahap. Yang pertama adalah pre-nursery dan yang kedua mid-nursery. Dalam pre-nursery, ada bibit yang harus kita seleksi agar kita mendapatkan hasil yang maksimal itu tadi antara kurun waktu 25-30 tahun. Demikian juga halnya di mid-nursery. Demikian juga kita harus melakukan yang namanya seleksi agar keputusan yang tepat dapat membawa keberhasilan dalam kurun waktu yang sama 25-30 tahun ke depan. Mari kita lihat kriteria seleksi bibit pada pre-nursery dan mid-nursery. Selamat menyaksikan. Untuk kriteria bibit afkir di pre-nursery, yang pertama adalah daun bengkok dan berputar. Kita perhatikan seperti gambar ini, daun bengkok dan berputar harus kita seleksi. Artinya, tidak kita golongkan dalam bibit yang normal. Yang kedua adalah daun mengkerut. Nah, kalau daun yang mengkerut seperti ini kita perhatikan, juga harus kita seleksi. Yang ketiga adalah warna daun pucat atau kuning. Nah, kita perhatikan seperti gambar ini adalah warna daun yang pucat atau kuning. Yang keempat adalah daun melipat. Nah, kita perhatikan daun yang melipat seperti ini harus juga kita lakukan seleksi dan tidak kita masukkan dalam kriteria yang normal. Dan yang berikut adalah daun menggulung. Kita perhatikan daun menggulung, dia membentuk seperti ini dari pucuk sampai dengan daun nomor 2 atau yang menggulung berbentuk panjang seperti itu harus kita seleksi. Yang berikut adalah daun lalang atau daun menyempit atau berbentuk seperti jarum. Nah, seperti ini juga harus kita seleksi. Sekali lagi, keputusan yang tepat akan membawa keuntungan, sedangkan keputusan yang salah akan membawa kerugian. Nah, untuk bibit yang normal pada pre-nursery adalah yang seperti ini. Kita perhatikan jumlah daun dari nomor 1 sampai nomor yang terakhir semuanya normal tanpa ada kriteria seleksi seperti tadi. Inilah bibit yang normal yang layak untuk kita tanam untuk menjadi satu keputusan yang tepat. Nah, demikian sudah kami sampaikan pemaparan tentang seleksi bibit yang ada di pre-nursery. Nah, berikut ini akan kami jelaskan lagi seleksi bibit yang ada di mid-nursery. Sekali lagi, keputusan yang tepat membawa keuntungan, keputusan yang salah membawa kerugian. Dalam kurun waktu 25 tahun sampai 30 tahun, maka ambillah keputusan yang tepat.
Selamat menyaksikan. Pada kriteria bibit afkir di My Nursery, dapat kita klasifikasikan atau kita golongkan yang pertama, bibit afkir yang mana terdapat jarak anak daun berjauhan seperti gambar ini. Untuk itu, jangan kita berpikir bahwa ini wajib atau bisa kita tanam, melainkan harus kita seleksi, karena itu tadi, ini menyebabkan pertumbuhan pada fase atau pada tahap yang selanjutnya akan menjadi produktivitasnya menurun atau tidak sesuai dengan harapan kita. Kriteria bibit afkir di My Nursery berikutnya adalah daun menyempit dan tegak. Seperti gambar ini, daun menyempit dan tegak harus kita masukkan dalam kategori seleksi bibit agar tidak terdapat kerugian-kerugian yang ditimbulkan setelah tanaman ini menjadi dewasa. Kriteria afkir bibit di My Nursery yang ketiga adalah anak daun menyatu seperti pada gambar ini. Jadi anak daun tidak pecah atau tidak membentuk anak daun, melainkan mereka menyatu. Akibat daripada ini akan menimbulkan kerugian pada waktu tanaman telah menjadi dewasa. Jadi, anak daun yang menyatu masuk dalam kriteria afkir dan harus dipisahkan agar mendapatkan pertumbuhan yang sempurna. Kriteria bibit afkir berikutnya yang harus kita lakukan seleksi pada My Nursery yang keempat adalah anak daun sempit dan tergulung seperti jarum. Kita perhatikan seperti gambar ini, dia tergulung seperti jarum, maka harus diseleksi dan tidak dimasukkan dalam tanaman yang kita pilih untuk kita tanam di lapangan agar tidak menimbulkan kerugian di masa yang akan datang. Kriteria bibit afkir di My Nursery yang kelima adalah pelepah dan helai daun lemas, dan kita perhatikan seperti gambar ini, pelepah dan helai daun yang lemas kita klasifikasikan dalam bibit afkir di My Nursery dan tidak boleh kita pindahkan ke lapangan karena akan menimbulkan kerugian di masa yang akan datang. Kriteria bibit afkir di My Nursery yang keenam adalah daun mengkerut. Nah, kita perhatikan seperti gambar ini, apabila ada daun yang mengkerut seperti ini, maka dia masuk dalam kriteria afkir dan harus dipisahkan, dibuang, tidak diikutkan dalam tanaman utama, karena akan menimbulkan kerugian di masa yang akan datang. Kriteria bibit yang harus diafkir di My Nursery yang ketujuh atau yang terakhir adalah daun muda lebih pendek. Kita perhatikan daun muda yang lebih pendek itu adalah bibit yang harus diafkir di My Nursery karena sekali lagi akan menimbulkan satu keputusan yang membawa kerugian-kerugian. Oleh karena itu segeralah diafkir. Nah, ini dia adalah bibit yang normal yang harus kita tanam setelah melewati fase My Nursery. Demikian pemaparan kami, semoga ini bermanfaat buat kita semua. Demikianlah keseluruhan pemaparan yang dapat kami sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Semoga tayangan ini bermanfaat buat kita semua. Dan sekali lagi kami mengajak teman-teman yang baru bergabung untuk boleh menekan tombol like dan subscribe mendukung channel ini agar channel ini dapat terus menyampaikan informasi-informasi yang membangun terkait dengan tanaman dan pemanfaatannya bagi kita semua. Dari Tanah Papua, Indonesia Timur, salam sukses selalu. See you next time and bye.